Halo, perkenalkan nama saya Nicola Tabelova, kelas 8 dari sekolah SMP Kristen Petra 2 Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan meresensi buku yang berjudul Laut Bercerita, karangan Nela S. Yudori, yang diterbitkan oleh Gramedia tahun 2017 dengan jumlah halaman 379 halaman. Novel yang berjudul Laut Bercerita membawa kita menelusuri jejak kehidupan seorang pemuda bernama Biru Laut. Dia adalah seorang mahasiswa yang energik, mempunyai semangat tinggi, dan mimpi yang besar tentang kebebasan pada masa Orde Baru. Dia juga mempunyai keyakinan bahwa perubahan itu bisa lahir dari keberanian generasi muda. Laut tidak berjalan sendirian. Ia mempunyai sahabat-sahabat seperjuangan yang setia dan yang mau bersama-sama menanggung resiko, membagi ketakutan, sekaligus berbagi tawa kecil di sela-sela perjuangan. Di tengah hiruk-pikuk idealisme itu, ia juga merasakan cinta yang tumbuh bersama Anjani. Sebuah cinta yang memberi harapan di tengah-tengah terjalnya jalan perlawanan. Namun, perjuangan di masa itu bukanlah perkara mudah. Setiap langkah mereka diawasi, setiap suara yang berbeda dianggap ancaman. Hingga akhirnya satu demi satu aktivis ditangkap, diinterogasi, disiksa, bahkan dilenyapkan tanpa kabar. Dari sudut pandang laut, kita diajak masuk ke dalam ruang paling gelap, seperti ruang penyiksaan, ruang pengkhianatan, dan ruang ketakutan yang hanya bisa ia lawan dengan sisa keberanian dan keyakinan pada kebenaran. Setelah itu kisah beralih ke suara Asmara, adik yang penuh kasih yang tumbuh dengan luka karena kehilangan tanpa jauh. Asmara mewakili wajah keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Setiap minggu sore, mereka masih menyiapkan hidangan kesukaan laut, menaruh piring di meja makan, dan berharap ada pintu yang terbuka. Tapi yang datang hanyalah sunyi, yang makin lama berubah menjadi kesedihan tak berujung. Bersama keluarga korban lain, mereka terus mencari jejak, menolak untuk diam, dan berusaha membuat negara mendengar. Laut Bercerita bukan hanya kisah seorang aktivis atau kisah sebuah keluarga yang hilang. Ia adalah kisah tentang keberanian mencintai negeri, tentang rasa sakit karena kehilangan tanpa kepastian, tentang doa-doa yang menggantung di udara. Nela S. Yudori menulisnya dengan begitu nyata yang menghadirkan harapan, kehangatan, cinta, sekaligus suka yang merasa nyata. Laut Bercerita menjadi pengingat akan sejarah gelap bangsa, sebuah kesaksian yang lahir dari suara-suara yang coba dibungkam, dan sebuah ajakan agar kita tidak pernah lupa pada mereka yang pernah hilang, tapi selalu hidup dalam cerita. Unsur intrinsik pada novel ini adalah yang pertama, tema utama dari novel ini adalah perjuangan para aktivis melawan penindasan pada masa Orde Baru. Tokoh dan penokohan. Biru Laut adalah seorang pemberani dan penuh kasih. Asmara adalah adik laut yang penuh cinta dan kesetiaan pada keluarganya. Anjani kekasih biru laut, aktivis yang gigih memperjuangkan perubahan. Sunu, Alex, dan Daniel, sahabat-sahabat laut yang masing-masing menghadapi penderitaan serupa. Alur pada novel ini adalah alur campuran, dimulai dari perkenalan tokoh utama seperti Biru Laut dan organisasi Winatra, lalu beralih menceritakan pengalaman pahit para aktivis yang disiksa dan diculik oleh aparat. Latar pada novel ini adalah bertempat di kampus, rumah keluarga laut,
tempat persembunyian aktivis, serta ruang tahanan. Waktu masa akhir pemerintahan Orde Baru. Suasananya tegang, penuh ketidakpastian. Sudut pandang yang digunakan pada novel ini adalah sudut pandang orang pertama. Amanatnya, dari novel ini kita diajarkan pentingnya menjaga ingatan sejarah, menolak lupa, dan berani memperjuangkan kebenaran. Alasan saya memilih buku ini karena novel ini bukan hanya sebuah karya sastra, tetapi juga mencerminkan sejarah bangsa. Lela Chudori berhasil menyatukan kisah personal dengan tragedi sosial, sehingga pembaca bisa memahami sisi kemanusiaan dari sebuah peristiwa politik. Selain itu, novel ini memiliki kekuatan emosional yang sangat tinggi, sehingga dapat membuat pembaca hanyut masuk ke dalam alur cerita. Kelebihan dari novel ini, yang pertama, bahasa yang digunakan dalam novel tersebut mudah dimengerti oleh pembaca. Yang kedua, ceritanya puitis, menyentuh, dan penuh dengan makna. Yang ketiga, karakternya hidup dan realistis. Keempat, mudah menumbuhkan empati pembaca. Dan yang terakhir, berdasarkan pada fakta sejarah, sehingga pembaca mendapatkan wawasan tentang masa Orde Baru. Kekurangan novel ini ada dua. Yang pertama, ada alur ceritanya yang cukup lambat beberapa bagian, sehingga dibutuhkan sabar dalam membaca. Yang terakhir, akhir ceritanya tidak memberikan kepastian yang membuat bagian pembaca merasa menggantung, meski justru itulah yang mencerminkan kenyataan sejarah. Secara keseluruhan, novel cerita atau novel yang layak diperhitungkan, bukan hanya sebagai karya sastra, melainkan juga sebagai pengingat sejarah dan penghormatan bagi mereka yang telah berjuang dalam menentang ketidakadilan. Novel ini mengajarkan bahwa ingatan tidak boleh dihapus, karena dari ingatan itulah lahir keberanian untuk menuntut kebebasan dan keadilan. Sekian resensi dari saya, semoga bisa membantu menggambarkan isi novel ini.